Allah jauhkan kita dari tiga hal ini, sehingga ketika kita jauh dari yang tiga ini, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makna lebih luas, Bapak Ibu. Kalaulah sempat sholat tak diterima, jangan harap sedekah akan diterima. Kalaulah sholat tak diterima, jangan harap haji kita akan diterima. Artinya, seluas samudra pun amal kebaikan yang kita lakukan, menyentuh pintu langit pun kebaikan yang kita kerjakan, selagi yang tiga ini ada pada diri kita, maka jangan harap amal kita akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang kami muliakan, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita mencoba untuk belajar dari satu hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis itu diriwayatkan dari sahabat nan mulia namanya Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas dari Rasulullah SAW, Nabi berkata, salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada tiga orang, kata Nabi, ada tiga golongan yang mana ketiga golongan itu solatnya tak akan diterima atau tak akan diangkat walau hanya sejengkal saja. Ada tiga golongan yang ketika dia solat tapi solatnya itu tak diangkat. Maknanya para ulama menjelaskan tak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang tiga itu? Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang lelaki yang menjadi imam tapi dia dibenci oleh makmumnya. Yang kedua siapa? Wamru'atun batas wa zawjuha 'alaiha sakhitah. Seorang istri yang tidur tapi kemudian suaminya marah kepadanya, suaminya tidak redha kepadanya. Dan kemudian terakhir yang ketiga dalam hadis ini disebutkan wa akhwani mutasarimani, dua orang insan yang putus, yang rusak tali silaturahminya. Tiga golongan, tiga kelompok yang sholatnya takkan diterima. Maknanya dia ketika sholat sia-sia, hampa, tiada guna. Yang ketiga itu, yang tiga golongan itu, yang pertama, seseorang yang mengimami satu kaum tapi kaumnya membencinya. Yang kedua, seorang wanita atau istri yang tidur tapi suaminya murka, tak ridho kepadanya. Dan yang ketiga, dua orang insan yang rusak tali silaturahminya. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang pertama, rajulun amma qaumun wa hum lahu karihun. Seorang lelaki yang mengimami suatu kaum tapi dia dibenci oleh kaumnya. Sebagian ulama, dua penjelasan ulama berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama secara tekstual, yaitu orang yang menjadi imam tapi makmumnya tidak suka kepadanya. Indikator makmum tidak suka ada dua. Satu bisa jadi karena bacaannya. Bacaannya itu sudah banyak yang salah, makharijul hurufnya tidak tepat. Contoh Bapak Ibu, tak diperhatikannya panjang pendeknya, tak diperhatikannya harokatnya, tak diperhatikannya hurufnya dengan baik. Contoh dalam membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang membacanya begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ditasydidkannya yaitu. Maka ketika ya tidak ditasydidkan, maka maknanya matahari yang kami sembah dan matahari yang kami minta tolong kepadanya. Maka dalam bahasa Arab itu berubah harokat bisa berubah arti, berubah huruf berubah arti, bertukar panjang pendek juga bertukar artinya. Minal jinnati wan nas, surat An-Nas. Kalau seandainya terbaca minal jannati wan nas, dari jinnati sempat terbaca jannati.
Kalau kita perhatikan kan hurufnya sama. Jinnati jim nun ta, jannati jim nun ta. Yang membedakan satu ja, satu ji. Jannati artinya sorga, jinnati artinya jin. Berubah panjang pendek. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Ada yang membaca la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Lam kalau dia dibaca panjang la a'budu artinya apa? Hai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum dan kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. La panjang tidak. Tapi kalau lam pendek la a'budu. Hai orang kafir, sungguh aku menyembah apa yang kamu sembah. Sungguh aku menyembah apa yang kamu sembah. Disitulah kadang-kadang berlakulah hadis Nabi. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi dia dilaknat oleh Al-Quran. Apa sebab? Tak diperhatikannya panjang pendeknya, tak diperhatikannya makharijul hurufnya, tak diperhatikannya harokatnya. Bisa dari sisi bacaan imam dibenci oleh seseorang atau kaumnya. Apalagi yang sering saya perhatikan nih di kampung-kampung. Di kampung-kampung kadang-kadang yang paling berhak menjadi imam itu orang yang paling tua. Yang paling berhak jadi imam itu bukan yang paling tua, tapi a'lamuhum bil Quran, yang paling mengerti dengan Al-Quran. Kalau yang dipaksakan orang yang sudah tua, maklum Bapak Ibu, orang tua itu mulai uzur, setidaknya gigi mulai berguguran. Menyebut huruf fa, teorinya gigi dengan lidah. Fa. Kalau tak ada gigi macam mana nak menyebut huruf fa? Menyebut huruf fa, gigi atas berjumpa dengan bibir bawah, fa. Tapi kalau gigi tak ada, fa, macam mana? Salah menyebutnya. Ini yang sering terjadi di kampung-kampung. Dari sisi bacaannya, sehingga banyak yang komentar, sah tak sholat awak bersama imam yang bacaannya seperti itu? Atau karena kefasikannya. Fasik itu artinya kharijun an ta'atillah, imam yang suka bermaksiat. Saya mendapati Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada salah satu imam di satu masjid, ternyata dia terjebak dalam perbuatan yang amat sangat menjijikkan. Agak jijik kita menjelaskannya di tempat yang mulia ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Atau ada orang yang suka berhutang. Jadi kita dapati juga dia suka berhutang tapi tidak mau mengganti duit dari yang dia pinjam. Ini kan perbuatan maksiat fasik. Semestinya hutang itu mesti dibayar. Zalim. Maka Bapak Ibu, ini indikatornya. Imam dibenci. Maknanya lebih jauh kata para ulama, seorang pemimpin tapi kemudian dia dibenci oleh rakyatnya. Kenapa pemimpin mulai dibenci oleh rakyatnya? Setidaknya karena dia terjebak dalam lembah kemunafikan. Maka Nabi katakan ayatul munafik salasah. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Apabila dia berbicara dia dusta, apabila dia berjanji dia mengingkari, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Mana contohnya Bapak Ibu? Jejak digital itu begitu menyedihkan, kejam kata orang. Ramai di media sosial. Ini harus kita jelaskan supaya jamaah itu paham. Bapak Ibu, masalah kepemimpinan itu akan berkaitan, akan berimbas sampai ke dalam ranah akidah. Masalah kepemimpinan akan berimbas sampai ke ranah ibadah. Akidah bisa terganggu, ibadah bisa terganggu. Mau Bapak Ibu fakta? Bukankah pengalaman merupakan pelajaran yang paling berharga? Betul Pak? Pengalaman merupakan sejarah. Pengalaman sejarah pelajaran yang paling berharga. Apa yang terjadi ketika Mustafa Kemal Atatürk menguasai Turki, Bapak Ibu dimuliakan Allah? Runtuh kekhalifahan Islam. Madrasah-madrasah dibubarkan. Azan diganti dengan menggunakan bahasa Turki. Baca nanti Pak. Keruntuhan Turki Utsmani. Kepemimpinan berpengaruh ke dalam ranah akidah, berpengaruh kepada ranah
ibadah. Tak boleh memakai jilbab dalam. Berubah Turki yang dahulunya Islami berubah menjadi negeri yang sekuler. Siapa kata kepemimpinan takkan berpengaruh ke dalam ranah akidah dan ibadah? Kalau ada yang mengatakan tak ada kaitannya kepemimpinan dengan ranah akidah ibadah, ini ustadznya munafik. Munafik penjilat. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi nanti kami akan mengikuti siapa? Ulama kan banyak sekarang. Ulama yang lurus itu cari ulama yang paling dibenci oleh penguasa yang zalim. Kalau ada penguasa yang zalim benci kepada salah seorang ulama, ikutilah ulama itu. Ini karena kejujurannya Bapak Ibu ya. Karena kesikohannya berpegang kepada dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Belajar kita kepada Spanyol, 750 tahun Islam berjaya di Spanyol. Tentu Bapak Ibu sudah membaca bagaimana kisah sejarah yang panjang Islam pernah berjaya di Spanyol. Tapi ketika kepemimpinan digerogoti, walhasil Bapak Ibu dimuliakan Allah, umat Islam kemudian terusir di negeri Spanyol. Dibangunlah masjid-masjid yang mewah, dibangunlah masjid-masjid yang megah. Hari ini masih jadi masjid, Pak. Masih jadi masjid. Kondisinya cuma dua. Satu biasanya akan jadi museum. Yang kedua dia akan berubah menjadi, kalau yang dahulunya di puncaknya, di menaranya ada bulan sabit, hari ini tidak bulan sabit lagi Pak. Belajar kita kepada pengalaman, belajar kita kepada sejarah. Kepemimpinan akan berkait kelindan dalam masalah akidah, dia akan berkaitan dalam ranah ibadah. Ini yang pertama, yang tak akan diterima sholatnya oleh Allah. Yang kedua siapa? Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang tidur tapi suaminya tidak redho kepadanya. Dia tidur, suaminya dalam keadaan marah. Maka kewajiban kita juga nih Pak, bagaimana mendidik istri kita di rumah. Dan ibu-ibu di belakang khususnya, setiap sebelum tidur cari redho suami terlebih dahulu. Jangan sampai ibu tidur tapi suami dalam keadaan marah. Mati ibu di malam itu, mati dalam keadaan suami tidak redho, maka dilaknat oleh malaikat. Bukankah Nabi pernah katakan, kalaulah diperbolehkan manusia sujud dengan satu dengan yang lainnya, akan aku suruh seorang wanita, seorang istri sujud kepada suaminya. Terakhir yang ketiga Bapak Ibu, orang yang takkan diterima pahala sholatnya itu siapa? Dua orang insan yang rusak tali silaturahminya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang namanya hidup pasti takkan lepas dari yang namanya masalah. Masalah akan selalu ada. Adik beradik bermasalah, kita dengan kawan di kantor bermasalah, bertetangga bermasalah. Masalah akan selalu ada. Adik beradik sampai ke telinga saya, apa katanya? Nojih dan kempai kumahnya Ustaz. Haram dan kempai minta mau kawannya. Real nih Pak, bukan cerita kedai kopi. Idul Fitri tahun yang lalu jatuhnya hari Kamis kalau saya tak salah. Sebelum Idul Fitri, hari Senin salah seorang jamaah datang ke rumah. Den ye Ustaz, itu bahasanya Pak. Selebihnya saya tak pandai lagi contohkan. Maknanya lebih kurang, aku Ustaz, kalau abang tuh tak kembalikan kondisi tanah sebagaimana awal mulanya, aku pancung leher abang tuh nanti Ustaz. Orang tuanya orang lama di Pekanbaru, tanah luas, anak banyak. Tanah yang luas itu sudah dikapling-kapling. Ini anak pertama, kedua, dan seterusnya. Sayangnya suratnya masih atas nama anak yang pertama. Anak yang pertama yang bikin ulah. Semestinya jalan ke sini, dipindahkannya ke sini. Panjang tanah lebih kurang 143. Jalan kan setidaknya 5 meter. 143 kali 5 meter berapa rukonya Pak? Makanya ada yang tak terima. Sehingga keluar bahasa, Den ye Ustaz. Dalam keadaan geram dia datang ke saya. Akhirnya hari itu juga berusaha untuk menyelesaikan. Kita yang hidup pasti selalu akan berjumpa dengan masalah. Sudah sunatullah. Maka jangan sampai masalah demi masalah dapat merusak tali silaturahmi kita. Nabi telah mengingatkan, la yahillu li muslimin ayahdiru akhahu fawqa salasa layalin. Tidak halal seorang muslim tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Bapak Ibu, demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga Allah jauhkan kita dari 3 hal ini, sehingga ketika kita jauh dari yang 3 ini, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mana lebih luas Bapak Ibu?
Kalaulah sempat sholat tak diterima, jangan harap sedekah akan diterima. Kalaulah sholat tak diterima, jangan harap haji kita akan diterima. Artinya, seluas samudra pun amal kebaikan yang kita lakukan, menyentuh pintu langit pun kebaikan yang kita kerjakan, selagi yang tiga ini ada pada diri kita, maka jangan harap amal kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah jauhkan kita dari tiga ini, semoga dengan itu bahagia kita di dunia, selamat di akhirat. Allah kumpulkan kita semua dalam surganya dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.